Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Ramadan dari kelas 1 R1I. Saya sebagai pemateri 1. Halo, nama saya Nurul Siva dari kelas R1I. Saya di sini sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurul Sanadi dari kelas R1I. Di sini saya sebagai pemateri 3. Halo, saya Adari Ramadhani dari kelas R1I. Saya di sini sebagai pemateri 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Zahra. Saya dari kelas R1I. Saya sebagai konselor. Halo, nama saya Jamuddin Hasan. Saya dari kelas R1I. Di sini saya berperan sebagai klien. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah drama yang berjudul Jeda dan Langkah Baru yang mengangkat topik krusial dalam dunia psikologi, yaitu terminalisasi konseling atau pengakhiran proses konseling. Seringkali proses konseling identik dengan tahap awal dan tahap inti, yaitu saat klien bercerita dan mencari solusi. Namun, banyak yang lupa tahap penutup atau terminasi adalah tahap yang paling penting. Lalu apa sih itu terminasi konseling? Nah, terminasi adalah fase pengakhiran hubungan profesional antara konselor dan klien yang terjadi setelah tujuan konseling yang disepakati bersama telah tercapai, atau ketika klien sudah menunjukkan kesiapan untuk mandiri. Terminasi. Tujuan terminasi adalah untuk mengevaluasi keberhasilan dan kemajuan klien, untuk membantu klien mempertahankan sifat positifnya yang telah ia raih, dan untuk mempersiapkan klien agar dapat berfungsi secara mandiri dan efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan tanpa bantuan konselor. Mengapa terminasi ini penting dan bermanfaat? Manfaat yang pertama itu karena dia menguatkan otonomi klien. Terminasi itu menegaskan bahwa klien ini memiliki kendali penuh atas hidupnya. Klien tidak bergantung pada konselor, melainkan pada kemampuan dan sumber daya internal yang telah dia kembangkan. Manfaat yang kedua yaitu mencegah ketergantungan dengan menetapkan batasan dengan akhir yang jelas. Kita mencegah risiko klien menjadi terlalu tergantung pada sesi konseling. Manfaat yang ketiga yaitu pulang refleksi dan evaluasi. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klien dan konselor untuk melihat perjalanan yang telah dilalui. Apa yang berhasil? Apa yang perlu dipertahankan? Ini adalah belajar yang berharga. Intinya, terminasi adalah bukti keberhasilan konseling. Ini adalah sebagai penanda bahwa klien sudah lulus. Bayangkan seperti belajar naik sepeda. Konselor adalah orang yang memegangi sepeda Anda. Dan saat Anda sudah bisa mengayuh sendiri, waktunya konselor melepas sepeda Anda. Dalam praktik pengakhiran proses konseling, dan di mana kita akan saksikan dan kita akan melihat bagaimana seseorang mahasiswa yang bernama Alex dan konselornya yaitu Bu Anir, yang dimana menjalani proses terminasi ini. Perhatikan bagaimana si Alex, yaitu satu, pertama mengidentifikasikan keberhasilannya sendiri. Yang kedua yaitu merencanakan strategi jika relepas atau masalah lamanya muncul kembali. Dan tiga, mengekspresikan semua perasaannya tentang usaha. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mengakhiri sesuatu bukanlah untuk melupakan, melainkan melanjutkan dengan bekal yang lebih mudah. Ini adalah jeda untuk mengambil langkah yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bagaimana Alex memulai langkah barunya. Kami persilakan pada para pemeran untuk mempraktikkan proses pengakhiran konseling. Waalaikumsalam. Alex, mari silakan duduk.
Jadi Alex, hari ini adalah pertemuan ke-10 kita. Sesuai kesepakatan awal, ini adalah sesi penutupan kita. Bagaimana perasaan kamu duduk di sini sekarang setelah melalui 9 sesi sebelumnya? Jujur Bu, agak aneh sih, sedikit sedih karena kegiatan bertemu itu setiap hari Selasa sore ini akan berakhir. Tapi di sisi lain saya merasa lega dan excited. Kalau boleh tahu, excited untuk apa? Excited untuk mencoba semua yang sudah kita bahas dulu. Tugas kuliah yang menumpuk, ekspektasi orang tua, dan kecemasan sosial membuat saya merasa tanggung. Setiap pagi seperti mimpi buruk, sekarang saya masih merasa tertekan, tapi tekanannya sudah berbeda. Oke, baik. Berbeda bagaimana? Dulu saya panik dan lari. Sekarang tekanannya terasa seperti tantangan yang bisa saya atasi. Saya sudah bisa mulai memilah mana yang benar-benar urgensi dan mana yang cuma bikin saya overthinking aja sih. Bagus. Itu adalah kemajuan yang sangat besar. Alex, ingat nggak sesi di mana kamu menggambar monster kecemasan? Monster hitam besar itu. Sekarang, ini cuma seukuran anak kucing yang kadang ngeong. Tidak bisa lagi membuat saya tertekan di kamar seharian. Bagus sekali. Mari kita lihat kembali perjalananmu. Saat pertama datang, kamu merasa kesulitan mengatur waktu, sering menunda dan mengalami serangan panik. Apa yang kamu rasakan sebagai perubahan paling signifikan pada dirimu saat ini? Paling signifikan adalah saya sudah berani bilang tidak pada permintaan teman yang mengganggu waktu belajar saya, tidak pada pikiran negatif yang mencoba merusak fokus saya, dan yang terpenting, saya sudah rutin melakukan jurnal syukur dan teknik pernapasan yang dibelajarkan. Itu artinya kamu udah berhasil menginternalisasi keterampilan yang kita latih. Nah, sekarang kita bicara tentang rencana setelah konseling ini berakhir. Dalam terminasi, kita perlu memastikan kamu siap berjalan sendiri. Saya sudah memikirkannya Bu, tapi saya akan tetap memakai planner harian saya. Dan jika ada masalah, saya akan mencoba menerapkan formula 5, 4, 3, 2, 1 yang kita bahas itu. Melihat 5 hal, menyentuh 4, mendengar 3, mencium 2, dan mengecap 1. Untuk mengembalikan saya ke masa kini. Luar biasa. Ingat nggak? Relapse atau kemunduran adalah bagian normal dari proses. Akan ada saatnya kamu merasa kesulitan lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika kecemasannya kembali menyerang dengan kuat? Pertama, saya tidak akan menyalahkan diri sendiri. Kedua, saya akan menghubungi sistem pendidikan saya, kakak saya, dan satu teman kuliah yang sudah tahu kondisi saya. Akan kembali membuka catatan dari sesi-sesi ini. Saya tahu di mana letak kotak P3K mental saya. Tepat sekali, Alex. Kamu sudah memiliki semua alat yang kamu butuhkan. Peran saya sebagai konselor adalah membantu kamu menemukan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu, dan kamu sudah menemukannya. Bu, ini hanya kartu. Terima kasih. Terima kasih, Alex. Keberhasilanmu adalah apresiasi terbaik untuk saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dulu saya pikir datang ke konseling artinya saya lemah atau gila. Tetapi ternyata itu adalah tindakan yang terkuat yang pernah saya lakukan. Ibu tidak memberi saya jawaban, tapi ibu membantu saya menemukan pertanyaan yang tepat untuk menemukan diri saya sendiri. Ingatlah pesan ini, Alex. Konseling berakhir, tapi pertumbuhan tidak. Ini bukan akhir dari perjuanganmu, tapi hanya jeda dari sesi kita. Dunia kampus menunggumu dengan segala potensi besarnya. Pergilah dan tunjukkan pada monster kecemasanmu siapa yang memegang kendali. Terima kasih Ibu, saya akan melakukannya dan saya akan menjalankannya dengan baik. Baik, Alex. Semoga kamu sukses selalu. Iya.